anak-anakku, senang sekali Ibu bisa berjumpa kembali dengan kalian. Sudah lama ya kita nggak pernah bertemu, baik di sekolah minggu, hari Jumat sore, maupun di gereja. Anak-anak, mari kita awali pertemuan kita ini dengan hati penuh sukacita. Ada sukacita? Amin. Ya, mari kita mau berjalan bersama Yesus. Kemanapun Yesus pergi, kita mau ikut. Apa saja yang diajarkan Tuhan Yesus, kita mau dengar. Apa saja yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kita mau terima. Dan kita mau percaya. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Iya, senang nggak jalan bersama Tuhan Yesus? Iya, senang. Ya, meskipun kita tidak naik mobil yang ber-AC. Karena apa? Karena Tuhan Yesus datang bersama-sama dengan kita semua untuk memberikan penghiburan. Yang susah Tuhan Yesus hibur, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Dan yang terutama, ingat anak-anak, kata-kata Tuhan Yesus lembut menghibur. Ya, lembut menghibur, tidak bentak-bentak, tidak nyalah-nyalahkan, enggak doding-doding begini. Semua disayang sama Tuhan. Yuk kita masuk di dalam doa. Kita mau siapkan telinga kita, hati kita untuk firman Tuhan. Ya, kita undang Tuhan ya masuk di dalam hati kita. Ya
Tutup mata, lipat tangan kita, duduk yang tenang, tidak goyang-goyang. Kita mau menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore ini kami sungguh gembira karena Tuhan panggil kami. Tuhan panggil kami terus-menerus. Sore ini kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau bersama-sama dengan Engkau dan teman-teman untuk mendengarkan firman-Mu, untuk boleh mengerti apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati pertemuan kami sore ini sehingga kami boleh semakin hari semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, anak-anak, kita sudah berdoa tadi kepada Tuhan. Ya, Tuhan mau datang dan tinggal di dalam hati kita. Tuhan selalu melihat hati kita, kesungguhan kita untuk menjadi anak-anaknya yang baik. Ya, dan tadi dalam doa dan dalam lagu pujian tadi kita sudah mengerti bahwa Tuhan sungguh mau datang bersama-sama dengan kita untuk menghibur orang yang susah. Siapa di sini yang hatinya susah? Puji Tuhan, nggak ada yang tunjuk jari ya. Berkat Tuhan bersamamu, kita bersuka cita pada hari Jumat sore ini. Karena kami percaya, kita percaya kalau hari ini kita mau jumpa dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya bersama-sama dengan teman-teman. Tuhan memberi teman anak-anak, kita tidak dibiarkan sendirian di luar rumah. Siapa yang suka berteman? Ya, Tuhan suka dan senang sekali kalau kalian berteman. Ya, nah, hari lepas hari, orang-orang yang menyediakan telinganya, menyediakan hatinya untuk firman Tuhan, ditambah-tambahkan teman-teman. Senang enggak punya teman banyak? Enak enggak punya teman cuma satu? Nanti kalau temannya pergi sama keluarganya, kalian sendirian. Tapi kalau temannya banyak, bisa dengan teman yang lain. Bermain, berlari, bersepeda, ya. Tetapi masa pandemi ini kita semua tahan-tahan, ya. Tinggal di rumah dulu. Kalau ada temannya, cukup kalian panggil namanya. Ya, Evin, kasih tangan dada, ya. I love you. Bisa mengatakan begitu. Ya, ya. Nah, tambah hari teman kita tambah banyak. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tambah hari, tambah banyak orang yang mengikuti Tuhan. Rombongannya tambah besar. Ya, bertambah banyak. Kalau Tuhan jalan ke kiri, rombongan ikut. Tuhan Yesus berhenti, mereka ikut berhenti. Ya, Tuhan Yesus berdiri, mereka ikut berdiri. Tuhan Yesus ke kanan, semua ikut jalan ke kanan.
Ya, rombongan ini tambah lama, tambah banyak. Mau tahu rahasianya atau tidak? Mau ya? Nah, karena kata-kata Tuhan Yesus itu lembut. Karena Tuhan jika berkata-kata di dalamnya ada kuasa. Orang yang mendengarkan suara Tuhan hatinya maknyes. Kenapa? Rasanya itu seger, ya, dingin. Duh, senengnya dengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu lembut, ya, menghibur. Itu salah satunya. Maka mereka bertambah hari, bertambah banyak yang mengikuti Tuhan Yesus. Selain mereka juga dengar firman Tuhan tentang kerajaan surga. Oh, mereka senang, ya, mereka menginginkan, mengidam-idamkan, memimpi-mimpikan untuk masuk ke surga, ke rumah Tuhan yang indah. Ya, tapi ada syaratnya. Harus taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Anak-anak mau taat dan setia kepada Tuhan Yesus? Oh, puji Tuhan, banyak yang mengangkat tangan. Ya, Tuhan sore hari ini senyum, sukacita melihat anak-anaknya. Begitu ingin setia, taat kepada Tuhan, ingin masuk ke surga. Ya, tapi siapa itu ya? Ada loh yang gak senang sama Tuhan Yesus. Mereka itu mencibirkan bibirnya. Apa itu? Kata-kata Yesus itu apa? Mereka gak suka. Kenapa ya? Karena mereka khawatir, takut kalau nanti teman-temannya itu pada ikut Tuhan Yesus. Aku enggak punya teman lagi. Sayang, mereka tidak merubah. Bagaimana ya Yesus itu bisa punya teman yang banyak, punya murid yang banyak, punya pengikut yang banyak, tidak belajar itu. Mereka cuman maunya itu iri, dengki. Wah, tak bisa seperti ini. Lama-lama pengikutku habis, semua ikut Yesus. Ayo, bisik-bisik. Orang-orang Farisi bisik-bisik. Gimana caranya supaya teman-teman kita tidak habis ikut Tuhan Yesus, ikut Yesus itu? Gimana? Oh, karena mereka tidak punya suara yang lembut, tidak pernah mengasihi, tidak pernah menggandeng temannya. Ya, mereka punya cara yang buruk. Hari lepas hari yang dikerjakan adalah hal-hal yang jahat. Kiranya sangka mereka nanti ketakutan mereka akan ikut kepada kita. Tapi tidak. Tadi sudah dikatakan, kalau Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus berkata-kata, ada kuasa di dalamnya. Mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Jahat dari si iblis.
kita bunuh saja Yesus. Habis perkara. Mereka tidak mau kerja keras. Ya, maunya itu memusnahkan Yesus, membunuh Yesus. Gimana caranya? Banyak cara. Yuk, apa saja yang dilakukan oleh Yesus, kita intip-intip, kita cari salahnya. Kita tahu kan, Tuhan Yesus tidak pernah bersalah. Tuhan Yesus tidak berdosa. Semua yang dilakukan baik. Ya, terus setiap saat begitu mereka dengar Tuhan Yesus mau lewat, dengar suara orang banyak. Ya, kaki-kaki jalan itu, ya, srek, drop. Ini rombongannya Yesus ini mau lewat. Mereka tidak berani terang-terangan, malu. Ya, mereka malu. Mereka sembunyi-sembunyi lihat apa yang dikerjakan Yesus. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dengan aturan gereja, ya, kita akan tangkap dia. Wah. Tapi anak-anakku, begitu mereka punya rancangan yang jahat, Tuhan pilih satu orang yang dari mereka, yaitu dengar baik-baik, Bapak Nikodemus. Bapak Nikodemus ini sering mendengar dari orang-orang bahwa Yesus itu berkata-kata dengan kata-kata yang lembut, yang menghibur, yang meneguhkan hati, yang memberi kekuatan, yang lemah jadi kuat, yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan. Karena ada kuasa. Lalu Nikodemus hatinya ini pingin tahu. Ya, ini Tuhan Yesus mengajak Nikodemus untuk menjadi muridnya. Tapi tidak ngomong, ayo Nikodemus ikut aku. Tidak, bukan seperti itu. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dia menunggu. Dengar ya anak-anak, Tuhan menunggu. Siapa saja yang datang kepadanya akan mendapatkan keselamatan, akan mendapatkan kabar gembira, akan mendapat kekuatan dalam hidup ini. Terus Nikodemus cari, ya, di mana ya Yesus tinggal? Pagi hari, aku enggak mau, enggak bisa pergi ke rumah Tuhan Yesus. Karena orang-orang semua pada bekerja sampai siang hari. Nanti ketahuan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Aku nanti ditangkap. Ada waktu yang Tuhan beri. Nikodemus malam hari, semua orang sedang tidur. Nikodemus keluar dari rumahnya, dia enggak tidur, dia jalan, pergi ke rumah di mana Tuhan Yesus menginap. Nah, waktu Nikodemus datang, Tuhan Yesus senang atau enggak? Senang sekali, seperti kita kedatangan tamu. Ya, Tuhan Yesus itu selalu menunggu-nunggu, siapa ya yang datang kepadaku? Siapa ya yang datang kepadaku? Lalu Nikodemus dipeluk bahunya gitu ya. Ayo masuk. Nikodemus hatinya senang, disambut dengan gembira. Ayo duduk sini. Ya Yesus,
Yesus, aku mau menjadi murid-Mu. Boleh enggak? Menjadi pengikut-Mu. Boleh enggak? Boleh, boleh saja. Kamu harus menyediakan telinga, menyediakan hati untuk kata-kataku. Mau enggak? Mau. Karena Nikodemus sudah biasa belajar, namanya itu hukum Taurat. Ya, dia sudah belajar mendengarkan firman Tuhan di bait Allah, mendengarkan, hatinya terbuka oleh firman Tuhan, tapi dia masih haus. Tuhan yang melegakan. Oh, ada yang baru, ada yang indah di kata-kata Tuhan Yesus. Dia senang sekali. Oh, aku mau ikut menjadi pengikut Yesus seterusnya. Ya Tuhan, oke. Dengan penuh kerinduan setiap malam Nikodemus datang mengunjungi Tuhan Yesus. Dengan bawa apa? Telinga yang siap untuk mendengarkan kata-kata Tuhan yang halus, yang lembut. Dengan membawa hati yang terbuka untuk firman Tuhan. Ya, makin hari Nikodemus makin cinta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus senang sekali. Dan bagaimana dengan orang-orang yang di luaran sana yang belum mengikuti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu kasihan sama mereka. Karena mereka itu harus mengikuti hukum-hukum yang ditentukan oleh imam-imam kepala. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih ya. Kalau kurang, dihukum. Kalau kebanyakan, dihukum. Orang-orang itu mendengarkan peraturan itu gemeteran. Ya, mereka itu sebetulnya sudah tahu kalau Tuhan itu pengasih, penyayang. Tapi kenapa ya? Orang-orang Farisi itu melarang ini, melarang itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Salah, dihukum. Ya, jadi kok kayaknya Tuhan itu nggak mengasihi ya. Tuhan itu adalah Tuhan yang larang-larang. Itu pikirannya mereka itu. Ya, Tuhan yang melarang-melarang. Terus mereka makin ketakutan, sedangkan mereka itu berkuasa di sekitar raja situ. Dan rajanya juga, rajanya kejam sekali. Ya, Raja Herodes. Raja Herodes ini mulai dari nenek moyangnya, kakek-kakeknya itu tidak suka sama Tuhan Yesus. Ya, sampai kepada sekarang ini keturunannya juga gak suka. Pengen juga seperti orang-orang Farisi tadi, apa? Membunuh Tuhan Yesus. Karena takut, aku nanti jadi raja terus gak ada rakyatnya. Gimana? Semua ikut Yesus. Lalu mereka semua diperintahkan dan mereka senang nuruti perintahnya Raja Herodes yang jahat ini. Kamu ikuti. Kalau ada sedikit saja kesalahan dari Yesus atau dari murid-muridnya, tangkap dia, penjarakan, lalu kita bunuh. Habis perkara. Ya, mereka mendapatkan perintah itu senang banget. Hatinya makin jahat.
karena yang didengar hanya ajakan si jahat. Nah, suatu hari Yesus berjalan-jalan dengan murid-muridnya, ya, melewati kebun atau ladang gandum. Ya, ladang gandumnya sedang berbuah, bulir-bulirnya sudah keluar. Ini di Indonesia. Tidak ada gandum, ini Ibu bawakan yang hampir sama. Ya, ini padi, ya. Ini padi. Ya, ini ditanam di ladang. Tanaman padi ini kalau sudah waktunya dipanen, coba lihat, semua menunduk dan warnanya kuning keemasan. Ya. Nah, indah sekali. Ya, sejuk dipandang mata. Lalu murid-murid Tuhan Yesus melihat kebun itu dengan hati penuh kegembiraan. Lalu di perut temannya dengar bunyi kerucuk-kerucuk. Hei, kamu bawa alat musik ya di perutmu? Temanku, aku lapar. Hah? Kamu lapar? Kamu bisa petik ini biji-biji gandum ini, biji gandum sekuning ini berarti bisa dimakan. Ya, iya, sama seperti kita makan roti. Kan roti dibuat dari biji gandum yang dipetik, lalu digiling jadi tepung, lalu tepung dimasak jadi roti. Oh ya, mereka semua petik. Loh ya, perutku juga kerucuk-kerucuk. Petik-petik mereka. Petik-petik, lalu diremes-remes, dikeluarkan kulitnya, nggak pakai pisau. Ya, terus keluar bijinya. Biji gandumnya seperti beras tapi lebih besar. Lalu mereka kletik-kletik gitu, makan. Mereka sudah senang. Iya ya, perutku sekarang sudah tidak kerucuk-kerucuk lagi. Lalu orang-orang Farisi itu yang mengintip-intip, hei, aku menemukan kesalahan Yesus dengan murid-muridnya, melanggar peraturan hari Sabat. Tidak boleh bekerja, tapi mereka petik-petik gandum itu bekerja, remes-remes itu bekerja. Lalu mereka cepat-cepat keluar dari tempat persembunyian. Yesus, berhenti. Ya, ada apa? Udah kasih salam. Pak sopan ya. Lalu orang Farisi bilang, lihat, itu murid-muridmu. Ini hari Sabat. Mereka petik-petik gandum. Mereka remes-remes biji gandum. Itu mereka bekerja. Kamu tidak menegur mereka ya? Mereka harus dihukum. Lalu Tuhan Yesus bilang, ya, kamu ingat enggak? Waktu Daud bersama pengikut-pengikutnya kelaparan perutnya. Lalu masuk ke dalam bait Allah. Lalu Daud kasihan dengan pengikut-pengikutnya yang perutnya lapar. Lalu ambil roti sajian yang hanya imam yang boleh makan. Mereka makan. Kok enggak apa-apa? Allah itu pengasih. Kasihan dengan Daud dan teman-temannya, pengikut-pengikutnya.
Karena mereka lapar, mereka boleh makan. Meskipun itu rotinya imam. Dan imam juga bekerja pada hari Sabat. Waktu hari Minggu, mereka bakar kurban bakaran untuk persembahan kepada Tuhan. Apakah mereka melanggar hukum Taurat? Mereka malu, tutup matanya gini. Ada imam-imam, lalu mereka pergi. Ya, mereka tidak menemukan kesalahan sedikit pun pada Yesus. Mereka tidak bisa menangkap Yesus karena Tuhan Yesus mengajarkan, mewartakan apa tadi? Kerajaan surga yang menyejukkan hati, yang menghibur hati, yang memberi kekuatan. Ya, makin hari pengikut-pengikut Yesus bertambah besar, bertambah banyak. Tapi dengar baik-baik, Yesus tidak bergembira. Loh, kenapa? Temannya sudah banyak sekali, kok Tuhan Yesus tidak gembira? Karena Tuhan Yesus juga ingin orang-orang Farisi itu, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat juga diselamatkan. Yesus sedih, mereka tidak mau bertobat. Malah hari lepas hari semakin berbuat jahat. Semakin hatinya pingin membunuh Yesus. Itu yang Tuhan Yesus sedihkan. Bagaimana nanti mereka ya? Tuhan Yesus meskipun sudah banyak pengikutnya, tapi Tuhan Yesus memikirkan orang-orang yang masih mengikuti si iblis. Tuhan ingin semua orang, tidak ada satupun yang ketinggalan, ikut Tuhan Yesus masuk ke dalam surga. Anak-anak, hari ini kita bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mencintai semua orang yang mendengarkan, yang menyediakan hati buat Tuhan. Tuhan sayangi. Yang tidak, yang menolak Tuhan, Tuhan sedih hatinya. Terus tugasnya kita ini, ajak temannya. Kalau hari Minggu nanti ya, kalau sudah pandemi lewat, gereja sudah buka pintu, anak-anak boleh datang beribadah. Nah, ajak temannya ya, untuk bersama-sama mengikuti Yesus, memperoleh keselamatan, bersama-sama masuk ke surga. Ya, anak-anakku, itu yang diinginkan Tuhan. Mau ikut ajakan Tuhan? Ya, mau. Tuhan memberkati kalian semua. Yuk, kita diam sejenak. Nanti kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian yang indah bagi Tuhan, ya. Yuk. Kasihnya
jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau, Kaulah Tuhan, Kau Tuhanku. Kasih-Nya, kuasa-Nya bertambah dalamku. Kasih-Nya, kuasa-Nya bertambah dalamku. Segenap hatiku, hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, Kaulah Tuhan, Kau Tuhanku. Sekali lagi ya. Kasih-Nya, kuasa-Nya bertambah dalamku. Kasih-Nya, kuasa-Nya bertambah dalamku. Segenap hatiku memuji Engkau, segenap jiwaku memuji Engkau, segenap kekuatanku memuji Engkau, Kaulah Tuhan, Kau Tuhanku. Ya, anak-anak, ada oleh-oleh buat kalian nanti. Kalian bisa buat bersama-sama dengan mama atau papa atau kakak atau adik atau teman-teman atau saudara-saudara yang ada di rumah kalian. Tapi tetap ya pakai masker ya. Nah, kali ini Ibu enggak pakai karena Ibu sendirian. Ya. Nah, tidak ada orang lain yang mungkin bisa tertular atau ibu yang bisa tertular oleh orang lain. Kita mau menghargai ya ajakan dari dokter dan memang itu untuk kebaikan kita, untuk kesehatan kita. Oke, kita akan membuat suatu pajangan, tapi bukan pajangan sembarang pajangan. Pajangan ini untuk kita mengenal sifat-sifat Tuhan Yesus. Apakah sifat Tuhan Yesus itu kata-katanya, oh, gitu? Tidak, suaranya itu lembut, halus, ya, memberikan kesejukan di hati. Dan kita tidak takut mendekati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus baik. Ya. Pertama, kita buat gambar hati. Kita pakai kertas dari tempatnya roti, ya, atau tempatnya nasi. Kalau kita dapat berkat makanan dari tetangga, ya, lalu kita potong-potong,
Ya, lalu kita gambar, jangan dibuang di sampah ya, bisa digunakan. Gambar hati. Tuhan Yesus melihat hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh hati kita berdoa kepadanya? Apakah kita sungguh-sungguh hati kita memuliakan Tuhan? Ya, Tuhan melihat hati. Ya, kalau sudah digambar di kertasnya, lalu digunting bentuk hatinya itu. Nanti jadinya seperti ini. Oke, kita buat sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, lalu kita gunting lagi bentuk seperti ini untuk hiasannya. Ya. Nah, lalu kita bentuklah, ambil lagi kertas putih seperti ini. Nanti kita gunting-gunting, tidak sampai putus seperti ini. Ya, untuk hiasannya juga. Yang terpenting yaitu kita mau mengenal sifat-sifat Yesus. Apa tadi? Apakah Yesus itu baik atau jahat? Baik, itu sifat Yesus ya. Yesus baik. Kita tulis di kertas, lalu kita gunting seperti ini. Ya, Yesus baik. Kita buat 5. Kita pikir-pikir yo, sifat Yesus apa lagi? Yesus baik. Yesus panjang sabar. Yesus ini berbelas kasih. Tuhan Yesus itu kalau lihat orang menderita, orang sakit, Yesus itu bisa meneteskan air matanya loh. Apalagi waktu Lazarus meninggal itu, Tuhan Yesus meneteskan air mata. Ikut sedih ya, berbelas kasih. Lalu sudah 3 ya. Ya ini, Yesus setia. Satu lagi, Yesus kekal selamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Kalau sekarang Tuhan Yesus bilang, aku mengasihimu untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Aku menyertaimu untuk selama-lamanya. Sampai akhir zaman Tuhan Yesus menyertai kita. Ya, itu namanya kekal selamanya. Lalu untuk hiasannya, tadi Ibu sudah katakan, kita mau apa? Mengenal sifat-sifat Tuhan Yesus. Yuk sekarang Ibu dibantu oleh Kakak Pipin untuk menempel sifat-sifat Tuhan Yesus ini pada gambar hati yang sudah digunting tadi. Ada berapa? 5. Tapi sifat Tuhan Yesus masih banyak lagi ya. Lemah lembut, rendah hati, ya banyak. Oh ya, ini Kakak Pipin. Nah, kalau sudah kita tempelkan di tengah-tengah
Ya, terus hatinya dilipat. Hati Tuhan Yesus dan hatiku menjadi satu. Menjadi satu. Ya. Kemudian apalagi ya? Masih ada beberapa tugas yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikan hiasan ini. Lalu kita gabungkan ya hati ini dengan yang lainnya. Nah, sampai semuanya bergandengan. Kita tinggalkan satu saja. Ya, tinggalkan satu. Karena untuk memasang tali hiasan. Kita tinggalkan satu. Tidak ditempel dulu, ya. Terus kita ambil yang untuk kertas hiasan tadi, dilipat, pasangkan tulisan sifat Yesus. Sifat Yesus di depan dan di belakang. Karena hiasan ini kalau kena angin dia berputar. Jadi bisa dilihat bagian belakang dan bagian depan. Ya, sudah jadi. Sisakan satu. Sisakan satu, ini masih 4. Sisakan satu, ini ditempel. Sisakan satu. Nah, sisakan satu ini jangan ditutup dulu untuk memasang talinya. Talinya supaya tidak lepas, kita buat bundelan-bundelan. Seperti mama kalau mau jahit baju ya. Kalau seperti mama mau jahit baju. Nah, 2 dibundeli. 3. Iya, masukkan di tengah-tengahnya. Ya, yang tadi satu enggak dilipat, letakkan di tengah-tengahnya, lalu tutup. Sorry. Ya. Kemudian untuk hiasannya, namanya koncernya supaya bagus, kita gulung. Ya, kita gulung. Kertas tadi digunting-gunting kecil, tapi enggak sampai putus ya. Enggak sampai putus. Tuh. Lepas satu ya ini ya. Iya ya. Ya, Ibu buka satu tadi. Oh ini. Ya. Khusus di tengah-tengah. Lalu kita pasang tadi. Kita mau belajar tentang apa tadi? Sifat Yesus. Pasangkan ya, diselipkan gini. Kasih jarak ya. Nah, ini sifat Yesus. Nah. Kok ini belum dibuka? Ya. Sifat Yesus. Apa saja tadi? Baik, setia, taat, berbelas kasih, lemah lembut, ya. Apalagi?
Ayo, apa lagi? Apa? Suka menolong, ya enggak? Ya. Menghibur, memberi kekuatan, ya. Terus ambil, boleh stick, boleh plastik ya, dari plastik sedotan itu, atau dari kertas. Ikat saja. Ikatnya jangan 1 kali, nanti bisa lepas ya. 2 kali atau 3 kali. 2, 3. Ini untuk pegangannya. Ya, kalau dipasang di rumah, tak usah pakai sticknya ya. Nah, sifat Tuhan Yesus ya. Lalu sekarang tinggal koncernya, hiasan terakhir. Hiasan terakhirnya tadi yang sudah digunting, digunting-gunting, digulung. Lalu tempelkan di bagian yang runcing untuk hiasannya. Digulung, lalu bisa pakai lem, bisa pakai double tape ya. Boleh diserut. Ya, bisa ya? Kalau suaranya buka. Nah, ya. Yuk, ujungnya diberi double tape atau lem. Tempelkan di ujung hati yang runcing tadi. Nah, jadi deh. Bagus ya. Anak-anak bisa tunjukkan teman-teman kalau datang. Teman-teman, ini ya hasil karyaku dari sekolah minggu. Aku sudah mengenal sifat-sifat Tuhan. Sifat-sifat Tuhan Yesus. Aku tidak perlu takut kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ingin dekat kepadaku. Aku juga ingin dekat dengan Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalian bisa buat banyak, bisa diganti. Bukan sifat-sifat Yesus, ditambah lagi misalnya apa? Panggilan Yesus. Yesus dipanggil apa? Yesus dipanggil Mesias, Yesus dipanggil Raja Damai, Yesus dipanggil apa lagi? Ayo, apa lagi? Tuhan dan Allahku ya. Ah, itu waktu Thomas bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia menyembah Tuhan Yesus. Tuhan dan Allahku. Anak Allah, katanya Petrus. Engkau adalah anak Allah. Ya, bisa buat banyak. Terus bisa juga diganti. Apa? Kota-kota yang dikunjungi Yesus. Apa ya? Boleh kamu tulis di situ, rumahku dikunjungi Yesus. Ya. Kota Surabaya dikunjungi Yesus untuk membawa kebaikan ya. Sehat semua. Kota yang di kitab suci, kota Kapernaum, Yerusalem, Betania, tempat sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau ke Yerusalem, mampir ke rumahnya Maria, Marta, dan Lazarus ya. Kalian bisa lihat di kitab suci. Oke, sudah jadi semua. Baik enggak? Indah enggak? Jadi anak-anak Tuhan menyenangkan ya. Kita tutup dengan doa.
Tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami satu persatu. Biar kami terus rindu bersama-sama dengan Engkau. Ingin dekat dengan Engkau. Karena Engkau baik. Karena Engkau sungguh mengasihi kami. Kami bersyukur Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu. Kau titipkan kami kepada mama papa kami. Berkati mama papa yang sudah membawa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati teman-teman semuanya, tidak ada yang ketinggalan satupun. Beri kami berkat-Mu untuk mengasihi teman-teman kami. Untuk lebih lagi hormat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Semua doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.